Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen ngasih sedikit referensi setup aja gitu ya buat teman-teman yang mungkin pengen vlogging pakai kamera full frame, atau mungkin lebih spesifik adalah Sony full frame, karena di sini kita contohnya pakai Sony full frame ya. Dan ini setup yang menurut gue menarik juga buat teman-teman praktekan kalau misalkan pengen vlogging pakai kamera full frame. Langsung aja, di sini gue udah ada setupnya kayak yang kalian bisa lihat. Di sini gue pakai sebuah gimbal gitu ya, gimbal compact yang reviewnya juga sangat menarik kalau kalian nonton ya. Ini adalah gimbal Zhiyun Crane M2. Dan kita setup utama untuk vlogging ini menggunakan Sony A7 IV. Tapi mungkin kalian bisa adaptasikan dengan kamera lain juga, karena Sony untuk full frame ya yang banyak orang pakai buat vlogging mungkin A7C, atau mungkin ya banyak juga yang pakai A7 III gitu kan, cuma dia nggak ada layarnya, nggak bisa ngadep depan gitu kan. Tapi ya terserah kalian, cuman di sini kita praktekin pakai Sony A7 IV gitu ya untuk vlogging dengan kamera full frame kayak gini. Dan ini adalah setup yang menarik karena dengan setup kayak gini kalian bisa mendapatkan gambar yang benar-benar stabil gitu kan. Ketika kalian vlogging, kamera yang ngadep kalian sambil jalan, gambarnya stabil. Begitu pula kalau kalian ngambil shot-shot B-roll sinematik gitu kan, kalian mungkin nge-shot teman kalian, atau mungkin kendaraan yang lewat, atau makanan, kalian lagi traveling di mana gitu kan, atau lokasinya mungkin kalian bikin footage slow gitu kan, pelan, gerakan lambat dengan kamera movement juga. Itu gue rasa bakal cukup menarik dengan setup ini gitu. Bisa dilakukan juga. Nah, ini adalah Zhiyun Crane M3 untuk gimbalnya. Kalian bisa cek reviewnya. Dia itu dijual sekitar 5 jutaan rupiah seingat gue. Memang tidak murah, tapi apa ya, dia jadi satu gimbal yang bener-bener simple banget buat dibawa gitu kan, simple, portable, dan ya udah buat dibawa-bawa tuh stress free banget, dan dia bisa menghandle sampai kamera full frame. Dan mungkin di sini memang tidak perfectly balance ya, karena kan ukuran armnya juga nggak begitu gede ya, biar dia portability-nya tetap bagus gitu. Dan kita paksain pakai sebuah kamera full frame juga, tapi dia bisa menghandle jobnya dengan cukup baik. Kalian bisa lihat kita bahkan di sini dengan layar terbuka udah bisa kita sesuaikan biar dia cukup balance gitu ya. Kalian bisa lihat, mungkin bukan yang paling balance tapi ya cukup balance. Sama dia nggak bisa ngadep yang sampai ke atas banget juga kalau pakai mic kayak gini. Tapi kalau kalian nggak pakai mic, kayaknya sih kalau kamera dengan eyepiece dengan EVF kayaknya agak susah ya. Cuman ya ini untuk setup ini kita untuk mic-nya pakai mikrofon wireless dari Saramonic ya. Ini Blink 900. Kita lagi tes juga gitu kan. Dan ini adalah setup yang menarik. Ini kalau kita nyalain dia kuat banget. Oke. Kayak yang bisa kalian lihat, dia kuat banget gitu ya. Bener-bener kepake banget dan buat vlogging juga enak. Ini contoh aja, cuman di sini mungkin nanti kita kasih contoh footage ya, karena di sini tidak ada memorinya. Tapi ini juga dia bisa mode selfie. Mana dia triggernya? Kayak gitu. Dan oke, itu kalau kalian dengar suara, ini suaranya sebenarnya bukan dari gimbalnya, dari lensanya. Nah, itu kita bakal note juga sedikit di sini. Tapi ini adalah setup yang menarik gitu. Kita bisa vlogging, gambar luas, kalau kita gerak movementnya juga cukup bagus. Dan bahkan di sini dia cukup menarik ya, kalau si Zhiyun Crane M3 ini dia bisa ada lighting juga gitu bawaan di sininya. Jadi ya sedikit note aja. Ini juga bisa diatur sebenarnya color temperaturnya. Ini jadi kayak review ulang ya. Kita udah review sebenarnya, tapi ya kalian bisa cek. Tapi di sini ya gue praktekin aja gitu. Ini menarik banget gitu gimbalnya. Kita juga bisa balikin lagi ke depan. Oke-nya 3 kali. Soalnya beberapa gimbal berbeda-beda ya jumlah nekennya gitu kan. Dan dia mau balik 3 kali, mau balik lagi ke depan juga 3 kali kayak gitu. Dan ini menarik banget. Dan kecil gitu loh, maksudnya walaupun full frame, gue sih nggak bilang enteng ya, karena tangan gue juga kalian bisa lihat, nggak itu lemah gitu kan, tapi kecil gitu. Dan gue nggak bilang enteng, tapi ya mostly dibandingkan setup gimbal kita pada umumnya gitu kan, kalau lagi produksi yang agak lebih profesional, ya ini oke gitu untuk kebutuhan vlogging gitu. Buat tangan kita agak jauh gini pun masih lumayan enak. Minusnya di setup ini, yang gue sebenarnya masih tes juga ya. Ini ada sebuah lensa, ini adalah lensa Tokina Virin 20 mm f2. Dan dia menarik sebenarnya gitu. Gue suka banget dengan build-nya, gue suka banget dengan karakter gambar yang dihasilkan. Nanti reviewnya menyusul, kita belum ada reviewnya, tapi ada sempat impresi dan hasil fotonya itu bagus juga. Kalian bisa cek videonya. Cuman
masih proses review dan yang gue dapatnya emang si Tokina ini dia kurang ini ya, untuk focusingnya kalian bisa dengar. Itu adalah dia mencari fokus terus gitu. Dan memang ya intinya motornya masih cukup audible gitu. Memang tadi sih agak ekstrim karena dia ternyata fokus poinnya ke tempat gelap ya. Jadi dia nyari terus. Tapi ya intinya dinamo untuk motor si autofokusnya ini masih cukup audible dan itu bisa jadi note. Cuman sebenarnya dia menarik gitu. Virin 20mm f2 ini dia dijual dengan harga Rp11.990.000. Tapi apa ya, dari harga dan kualitasnya sebenarnya itu worth it banget gitu. Dari impresi gue ya, gambarnya tuh cakep, kalian bisa cek hasil fotonya juga itu cakep. Cuman ya ini gue agak concern untuk si suara autofokusnya ini. Mungkin kalau kalian pakai wireless mic kayak kita dengan setup kayak tadi agak jauh, atau kita taruh mungkin di satu tempat misalkan begini, taruh di samping terus kita sambil ngomong bla 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 bli 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 gitu kan menjelaskan. Nah itu mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau misalkan kalian pakai mic internal kamera, lensa ini kayaknya akan sangat mengganggu gitu untuk motor autofokusnya. Sama di sini juga kayaknya kita responsivity-nya masih terlalu tinggi ya. Jadi dia kalau perpindahan dikit langsung nyari buru-buru banget. Nah mungkin itu nanti bakal kita sesuaikan. Untuk si lensanya, untuk mikrofon ya balik lagi kalian bisa lihat nih kita pakai Saramonic dan dia bisa balance walaupun pakai mikrofon receiver mic wireless dan juga layarnya kita buka gitu ya. Jadi itu salah satu note juga buat kalian betapa menariknya si setup ini. Tapi buat kalian yang budgetnya mungkin terbatas nih, pakai full frame-nya Sony juga dan belum ada setup kayak si gimbalnya ini, kita ada alternatif lagi sebenarnya. Ini gimbalnya gue matiin dulu. Oke, tangan gue begini, tapi padahal dia cukup well balance ya, jadi dia tidak jatuh gitu kan. Cuma kalau diginiin ya akan agak berantakan. Oh, enggak, dia cukup bagus balance-nya ya. Tapi ya itu, pokoknya ini kita copot dulu. Gue punya setup lagi yang mungkin menarik gitu kan, bisa jadi referensi kalian. Kalau misalkan kalian tidak mau pakai gimbal gitu, mungkin terlalu ribet dan terlalu lebih berat juga gitu kan, in general. Dan kalian bisa menggunakan sebuah tripod mini juga yang ala-ala tongsis juga. Ini adalah Ulanzi MT47 dan kalau kalian nonton video ini silahkan langsung dicek karena pertama kali kita bahas tripod ini itu langsung ludes dan tidak restock selama kurang lebih 2 atau 3 bulan dan sekarang udah restock lagi dan gua pun langsung ngambil gitu ya, langsung ngambil tripodnya lagi dan ya beberapa teman-teman gua yang waktu itu kehabisan, gue kasih notifikasi juga gitu ya biar mereka cepet-cepet ambil. Nah ini, pokoknya ini adalah tripod Arca. Jadi sebenarnya kalau kalian punya plate Arca di bawah kameranya itu juga bisa langsung. Tapi di sini otomatis dia bawa juga plate Arca-nya. Kita bisa buka. Ini buat vlogging juga simple banget sih. Cuman ini dia sayangnya pakai baut gitu ya, pakai baut atau koin. Jadi mungkin beberapa teman-teman agak kesulitan kalau nggak punya koin atau alat-alatnya. Kalau di kita sih kita ada ini ya, multi tools punyanya Ulanzi juga, jadi nggak ada masalah. Tapi di sini kita praktekin dulu aja. Oke, ini kalau plate-nya udah kepasang, kita bisa gunakan si tripodnya. Ini gua kunci dan dia bisa jadi tripod vlogging untuk kamera full frame gitu ya. Kalian bisa lihat nih ya. Nih gue ceritanya vlogging gitu kan pakai A74 kamera full frame dan yang menarik lagi dari Ulanzi MT47 ini dengan harga yang cukup murah, dia sekitar 300-400 ribuan seingat gue. Dia bisa jadi tongsis dan tongsisnya sangat kuat bahkan untuk kamera full frame gitu ya. Cuman ya tangan kita yang dites gitu kan dengan angle seperti ini, tapi poin beratnya semua ada di sini. Jadi cukup menantang, tapi ya kalian bisa lihat kuat banget bahkan untuk kamera full frame gitu loh. Kayak ini A74 yang di situ gitu kan, kamera dan lensa full frame dan dia kuat banget. Dan gue makanya sangat merekomendasikan tripod ini. Nah kalau dengan setup ini kan kita bisa agak jauh ya. Ini juga udah ada tongsisnya jadinya agak jauh. Dan biar lebih stabil kita bisa memanfaatkan active stabilization-nya si Sony gitu, active steady shot, dimana nanti dia akan cropping sedikit
tapi dia bakal menghasilkan gambar yang lebih stabil gitu. Cuman ya pastikan kalian berada di keadaan kondisi cahaya yang cukup proper gitu, karena dia digital sistemnya. Kalau misalkan kalian cahaya kurang bagus, shutternya rendah, gambar kan jadi banyak motion blurnya ya kalau gerak, dan itu active steady shot nggak akan terlalu membantu gitu, malah jadinya agak aneh. Cuman di sini kalau kita syutingnya siang, kita bawa jalan pun gitu ya, kita bawa jalan dengan framing yang agak jauh, aktifin active steady shot, dan hasilnya bakal cukup bagus gitu. Jadi ini salah satu setup yang dia lebih simpel juga. Kalau kita nggak pakai kan, udah kita simpen bawa-bawa, cuma tripod kecil ini aja segini doang gitu, sama kameranya otomatis ya. Cuman ya buat disimpen lebih gampang. Tapi kalau kalian mau yang lebih smooth gitu kan, lebih reliable, lebih bisa menghasilkan banyak cinematic shot, ya kalian pakai setup yang ini gitu, yang menggunakan Zhiyun Crane M3. Oke, paling segitu aja sih sedikit referensi setup untuk vlogging kamera full frame gitu ya. Yang gue sih nggak mau ngejudge, tapi ya kadang gue mikir juga kenapa kalian kalau nge-vlog pakai kamera full frame tuh agak lucu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah ini salah satu contoh setup yang bisa kalian praktekkan. Oke, paling segitu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya ide setup kalian sendiri yang mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, semoga berguna. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.